Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu Advent pertama dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Linda Saya Siagian. Jemaat, mari berdiri. Kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian jemaat. Kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup
yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, yang menyatakan demikian. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istimewa rahmat dan hidup
Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan yang baik, pada hari ini kami beribadah bersama-sama di rumah kami pribadi masing-masing. Kami rindu Tuhan disapa oleh firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan menguatkan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar lewat kuasa Roh Kudus kami mampu memahami arti firman dan mampu menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, seorang kakek di Cina bernama Bai Fangli menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di dalam kesederhanaannya, Bai Fangli mempunyai hati yang begitu besar bagi
sesama. Selama 20 tahun mengayuh becak, uang hasil jeripayanya diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah dan terlantar. Hingga akhir hayatnya, sudah ratusan anak dibantu oleh kakek Bai Fangli. Kata-katanya yang tak bisa dilupakan adalah, tak apa-apa, saya hidup menderita. Yang penting, anak-anak miskin itu bisa makan dan dapat bersekolah. Saya bahagia kalau saya bisa berbagi kasih, bisa memberi kepada anak-anak itu. Jemaat Tuhan, surat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 ditulis oleh Rasul Paulus dan dialamatkan kepada jemaat di kota Korintus. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk meneladani jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Karena jemaat Makedonia pada zaman Paulus, mereka bisa memberikan teladan yang baik seperti kakek Bai Fangli. Meski mereka mengalami percobaan yang berat, bahkan hidup dalam kemiskinan. Ayat 2a, di jemaat di Makedonia hidup dalam sukacita. Dalam keadaan apapun jemaat, dalam keadaan susah dan senang, mereka selalu bersukacita. Dikatakan pada ayat 2a, jemaat Makedonia begitu bersukacita, sukacita mereka begitu meluap-luap. Pertanyaannya, mengapa jemaat dapat bersukacita? Jawabnya adalah karena jemaat Makedonia begitu sangat mencintai Tuhan. Saking cintanya mereka pada Tuhan, mereka memberi diri mereka, mempersembahkan diri mereka, hidup mereka hanya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, karena itu walau mereka hidup susah, mereka miskin, mereka kaya dalam sukacita dan kaya dalam kemurahan. Mereka kaya di dalam kasih. Mereka kaya dalam kepedulian. Terbukti Bapak Ibu, ketika mereka mengetahui bahwa jemaat di Yerusalem membutuhkan pertolongan, mereka yang kaya dalam kemurahan dengan sukacita mau berbagi, mau menolong orang-orang susah di Yerusalem. Di ayat yang keempat dikatakan mereka berbagi atau memberi pertolongan tanpa terpaksa, tanpa terbeban. Mereka memberinya dengan sukarela. Dan di ayatnya yang ke-5 dikatakan mereka memberi menurut kemampuan mereka. Mereka memberi apa adanya mereka. Itulah sifat hidup jemaat Makedonia. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jemaat Makedonia
adalah jemaat yang suka memberi. Mereka miskin tapi mereka kaya dalam kemurahan, kaya di dalam kasih. Kemiskinan mereka Bapak Ibu bukan bohong-bohongan, bukan pura-pura. Seperti pengemis yang mengaku miskin, tapi bisa punya uang 25 juta rupiah. Atau punya rumah besar di kampung. Seperti diberitakan mass media beberapa bulan yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Makedonia benar-benar miskin. Tapi mereka benar-benar kaya dalam kemurahan. Mereka miskin materi tapi mereka kaya rohani, kaya kasih, kaya kemurahan, kaya kepedulian. Kemurahan jemaat tidak diukur Bapak Ibu oleh besar pemberian mereka pada jemaat di Yerusalem, bukan. Tapi kemurahan jemaat diukur dari motivasi mereka memberi. Mereka tidak punya motivasi yang terselubung, tidak. Mereka tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Mereka tidak ingin menunjukkan bahwa diri mereka mampu, tidak seperti itu. Mereka terus memberi. Karena itu mereka memberi dengan ikhlas, dengan sukacita, tanpa terpaksa. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing orang memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, jemaat Makedonia memiliki kasih yang sesungguhnya. Tanda seorang memiliki kasih adalah suka memberi. Kasih jemaat tidak digembar-gemborkan melalui ucapan, tapi dibuktikan melalui tindakan, melalui perbuatan suka memberi. Itulah Bapak Ibu karakter hidup jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia meneladani Yesus yang kaya kemurahan, tapi dia mau miskin, menderita di dunia ini untuk kita yang miskin rohani, agar kita kaya rohani. Ayat 9, itulah Yesus. Marilah Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita teladani Yesus yang memberikan hidupnya, dirinya dikasih untuk dosa-dosa kita. Ingatlah Bapak Ibu, apapun keadaan kita, entah kita kaya miskin, mari kalau kita percaya pada Dia, kita belajar untuk suka memberi, untuk suka berbagi kasih kepada orang lain. Pernah Bapak Ibu, ada seorang ibu datang kepada saya. Dia berkata, Ibu pendeta, saya ini miskin. Makan saya sudah susah. Saya makan hanya dengan tahu tempe. Bagaimana saya bisa memberi Ibu pendeta padahal saya miskin? Ingatlah Bapak Ibu, berbagi kasih, memberi tidak melulu dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Tidak melulu seperti itu. Berbagi kasih atau memberi dapat juga melalui non materi, dalam bentuk non materi, seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita bertemu seseorang, kita sapa dia dengan ramah, kita senyum, berarti kita sudah memberi kasih pada orang itu. Kalau kita mengunjungi jemaat kita yang sedang susah, kita hibur dia lewat firman dan doakan dia, berarti kita sudah berbagi kasih dengan orang itu.
Kalau kita bisa menghibur orang, bisa menguatkan dan mendoakan orang itu, berarti kita sudah berbagi kasih, memberi kasih dengan orang itu. Mother Teresa, Bapak Ibu, seorang suster yang pernah mendapat penghargaan Nobel perdamaian, yang melayani orang miskin di India, pernah berkata, segala sesuatu yang kita miliki, seperti kepandaian, bakat, talenta, semuanya anugerah Tuhan, semuanya pemberian Tuhan. Kalau bisa, apa yang kita miliki kita bagikan kepada orang lain, agar hidup kita tidak sia-sia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bisa berbagi, kita teladani Kristus, kita imani Kristus, agar kita bisa mengasihi orang lain dengan berbagi kasih kepada orang lain. Dengan apa yang kita miliki, mari kita mau berbagi kasih, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang ini masih masa pandemi, masih ada COVID-19 di negara kita, negara Indonesia. Dampak dari COVID-19, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dampak dari COVID-19, perekonomian keluarga kita menjadi menurun, merosot. Banyak orang yang kelaparan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan teman-teman kita, siapapun dia, yang tidak seiman dan yang seiman. Perhatikan mereka, peduli sama mereka. Mari kita memberikan pertolongan pada mereka. Tidak hanya berupa uang, tapi berikan perhatian, senyum. Berikan doa sama mereka, itu menghibur mereka, menguatkan iman mereka. Berarti kalau kita memberikan yang terbaik untuk mereka, kita menjadi berkat bagi orang itu. Dan hidup kita tidak akan sia-sia karena kita melakukan kehendak Tuhan. Kita taat pada kehendak Tuhan. Tuhan berkati orang-orang semacam itu. Amin. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diingatkan oleh firman-Mu agar kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan hendaknya mau berbagi kasih dengan sesama kami. Biarlah Tuhan kami dimampukan bisa berbagi, memberi kasih kepada orang lain yang membutuhkannya. Tanamkan kasih-Mu di hati kami Tuhan, agar dengan kasih kami buktikan kasih itu adalah perbuatan kami yang baik. Kami memberikan perhatian, memberikan pertolongan bagi orang yang sedang susah. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat kami, jemaat GBB Pengharapan Cibinong, di mana pada hari Minggu ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Sertai mereka Tuhan, bungkus tubuh mereka dengan darah-Mu yang kudus, agar mereka terlindung dari mara bahaya, kuasa keganapan dari COVID-19. Berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah dasar hidup rumah tangga mereka adalah takut akan Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit. Tiliklah mereka Tuhan, lihatlah mereka, kasihani mereka. Jamalah tubuh mereka dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, agar mereka dapat sembuh dari penyakit yang mereka alami. Tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang selama sepekan ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka tahu bersyukur kepada Tuhan yang baik yang memberkati mereka. Tak lupa juga kami berdoa untuk kakak dari Bapak Lakindo Padang yang di Medan sedang sakit COVID-19. Tuhan jaga lindungi dia dan sembuhkan dia. Jamah tubuhnya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Yakinkan dia Tuhan bahwa Tuhan itu menyayangi dia. Yakinkan dia bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan dia. Biarlah dia hanya berharap pada Tuhan saja. Tuhan berkati suami dan anak-anak dari saudara kasih kami yang sedang sakit ini. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk para majelis jemaat GBB Pengharapan Cibinong. Pendeta, penatua, dan dia adalah presbiter jemaat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah mereka melayani tanpa punya motivasi. Melayani dengan tulus. Agar hidup mereka diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, akhirnya kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami, sertai para pemimpin bangsa Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, agar dengan hikmat Tuhan mereka memimpin bangsa kami dengan baik dan benar, dengan adil dan bijaksana. Tuhan Yesus, saat ini bangsa kami masih mengalami pandemi Tuhan. Tolong Tuhan, bagi kami yang beriman pada Tuhan, hilangkan rasa takut cemas. Berikan kami iman yang kuat, bahwa yakinkan kami Tuhan bahwa kami akan dijaga, dilindungi Tuhan dan diberkati hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, sucikan hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lupakan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya ku di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur, ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kuasa-Mu, baik di surga, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus saat ini esok bahkan sampai selama-lamanya.